Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera, salam bahagia buat JP semesta. Dini hari ini waktu menunjukkan pukul 01.30 WIB waktu Indonesia berenang. Kita berada di pinggir Bengawan. Salam rindu, salam kangen buat Zebaters Ancaba Tobelo. Ayo bareng Ancaba Tobelo. Ancaba Tobelo. Kita sekarang berada di pinggir Bengawan Solo, persis di sebelah lurusnya batu-batu tempat penyembelihan PKI dulu. Di sini saya punya kenangan agak nggak enak. Ada perintah dulu dari yang tetua yang dulu, bukan yang sekarang, suruh melempar sesuatu, batu lah, saya masih ingat betul itu, batu dari kuburan Kemanian, disuruh membuang ke Bengawan, katanya untuk menselaraskan energi darat dan air. Ternyata kan ternyata yang di air malah menganggap kita menantang mereka, dulur. Dan akhirnya dinetralisir oleh Tripalka. Alhamdulillah sampai sekarang kita dalam keadaan sehat walafiat, selamat fitini wa dunya wal akhirah. Yo. Nah, kau yang lawan. Gak masih tecenok tengah kan lho. Banyu. Mboten wedi, Mak. Lho ngapain kita kan takutnya pada Allah. Ngapain kau takut pada air? Air kan sosok. Allah kan bukan sosok. Ini kita sedang beruji nyali di kebun pisang. Yang konon katanya kebun pisang ini menjadi tempat ternyaman kuntilanak dan pocong. Ya Mbak, halo. Cek. Oke, saya di bagian sebelah timur. Bisa kita lihat bersama saudara bahwa pohon pisangnya cukup rimbun di sini, cukup berdempet-dempet, menambah kesan seram di malam hari. Memang kalau pada siang hari sih nggak terasa ya seramnya, tapi kalau malam hari sendirian, lumayan. Nampak di atas kita bulan hampir purnama, menambah kesan indah malam dini hari ini. Baik, saya akan terus lanjutkan untuk ekspornya. Mudah-mudahan kita mendapati penampakan. Inilah kebun pisang milik salah satu warga di desa Mojo Asem.
Saya akan mencoba stay di sini dengan di center disorot kamera. Saya akan berhenti untuk merokok-rokok sebatang. Mudah-mudahan kamera menangkap penampakan yang ada di sini, saudara. Oke. Oke.
Coba mengitari sekitaran sini, barangkali mendapati sosok ataupun penampakan. Kalaupun tidak ada, ya anggap saja olahraga malam. Jalan-jalan biar sehat. Wow, pohon besar yang oleh warga sekitar ingin dimatikan karena mengganggu sinar matahari yang menembus ke lokasi kebun. Ini adalah cara warga lokal untuk mematikan pohon yang besar. Jadi kulitnya itu tidak tersambung lagi, maka hantaran suplai makanannya terputus. Jadi dengan sendirinya dia akan mengering dan mati. Oke, lanjut. Atau saya coba berdiam diri dan mematikan sumber cahaya. Oke. Gelap sekali pemirsa. Hanya ada cahaya bulan di sana. Oke. Kita matikan juga kameranya agar terasa lebih mesra. Oke pemirsa, waktu menunjukkan pukul 2:20 kurang lebih. Kita lanjut untuk explore. Saya sudah beberapa saat di bawah pohon ini, nggak ada penampakan apapun, nggak ada interaksi apapun. Saya coba untuk menelusuri area kebun pisang yang di sebelah barat. Mana ini pintu masuk? Sini. Oke, saya masuk. Permisi, Mbak. Ada jawaban. Makhluk apakah itu? Mari kita lihat bersama, saudara. Walah, ternyata peserta uji nyali. Hasil downloadan dari Ponorogo, bosku. Oke. Oke. Tenang, Mbak. Iya dah. Oke, review sebentar. Sementara ini apa yang jenengan rasakan? Apakah masih ada dak dikduk der? Masih ada rasa Deg-degan. deg-degan. Bukan es-degan ya? Tadi waktu di tepi sana, di belakang area-area pohon sini tuh kayak berisik gitu. Banyak dilempari batu. Akhirnya tak beraniin nyamperin dengan niat bismillah wani. Ternyata masih deg-degan juga. Oke. Akhirnya sampai di sini coba diem. Ya sambil merenung sedikit. Apa yang direnungkan? Nasib kah? Merenungkan. Kapan abinya pulang? 2 bulan lagi. Oh, 2 bulan lagi. Tumun. Oke. Dilanjut ya. Mudah-mudahan tambah deg-degan. Mudah-mudahan juga ada sekelebatan kuntilanak ataupun pocong yang coba menyamper. Oke, ditunggu ini. Wah, kendel bener. Oke, amin. Nesta amin nih. Amin.
Oke pemirsa, saya lanjut ke peserta uji nyali. Barangkali nanti kalau saya di tengah jalan ketemu ya saya interview. Kayaknya sepi nih. Oke, saya lebih ke barat lagi karena memang tujuan saya ke barat mencari. Oh alah, sebelah barat mbak ya. Oke, saya coba cari peserta uji nyali yang ketemplean bolo, karena dia selalu menempel. Wahai makhluk halus, jin, perewangan, dan segala macam yang sejenis, apakah benar-benar engkau ada di sekitar sini? Kalau memang ada, tunjukkanlah batang hidungmu. Wah, ini rupanya yang membengku ZPT Sentral bolo. Bagaimana kabarnya dulur? Aing bison. Aing pedet. Kita ke barat bah, mencari kitab suci. Kitab gundul. Goyan mana Goyan? Enggak ada mbah. Serius? Sendiri saya. Oke. Enggak sampai sih. Semakin gelap gulita malam ini. Tidak. Oke, bolo. Saya malam ini sudah mentok di bagian barat untuk perkebunan pisang. Ini sudah mentok masuk kita ke lapangan desa. Luas sekali lapangannya. Oke, saya coba kembali dan bersantai sejenak dengan tim. Mana? Ngalor. Kita coba ke utara mencari salah satu peserta uji nyali pada malam hari ini. Sorry, pada dini hari. Oh, ada sekelebatan putih saya lihat beneran. Mudah-mudahan nampak di kamera. Cepat sekali. Di lokasi ini arahnya dari sini ke sini. Mudah-mudahan nanti terlihat. Tidak sempat terekam, cuma saya melihat di langit ada seperti bintang lewat. Oke, saya rasa tidak ada peserta uji nyali di sekitaran sini. Saya mencoba untuk kembali ke lokasi teman-teman karena udah capek jalan. Mana? Mentok. Niki nggih. Pilen. Berdasarkan informasi dari Bakrawo, katanya kalau kita lurus ke arah utara ini kita mendapati tempat yang dikenal angker. Kita coba masuk, bolok. Oke. Sangat bersemangat. Jalannya berliku seperti Ninja Hattori. Sampurasun, Mbah. Di sini ada pohon besar. Pohon besarnya juga.
Ini pohon mangga bro. Makhluk penunggu pohon mangga, apakah engkau telah kekenyangan makan mangga? Banyak kelelawar yang makan buah mangga. Bisa kita lihat saudara, betapa seramnya malam ini. Kami tentu tidak menyarankan bagi Anda yang tidak punya nyali atau nyalinya yang tipis-tipis, nanti malah akan berisiko kelebon sawan tua. Oke, saya bergeser mencari beberapa tim atau peserta uji nyali pada dini hari ini. Sampurasun, bah, permisi lewat bah. Pocong kuntilanak, di mana kau? Saya kesasar bolo. Oh, kita mulai lagi saudara. Tadi ternyata belum direkod. Jamaah ZBT rahimakumullah. Bismillah, bismillah, bismillah. Sekarang Enbison mau melakukan kum atau angum. Sekarang sudah separuh bluter, tinggal ngotot kolornya. Karena beliau tidak membawa daleman, jadi yang di dalam saja yang terbawa. Oh, ada pakai boxer segi 4. Kalau segi 3 mungkin yang melihat agak terangsang. Tadi udah diantisipasi bawa boxer yang agak panjang. La haula wala quwata. Ambyur saudara, angum. Ya, marilah kita saksikan atraksi dari Aing Bison dalam melawan rasa dingin dan rasa was-was. Beliau melakukan kum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ikut ukuk lagi seminggu sekali setiap malam Jumat. Selain malam Jumat tidak bisa. Iya, malam ini lumayan sepi, tapi ada beberapa apa, Bu? Ada beberapa interaksi, suara-suara. Tadi awalnya duduk di pinggir gawan, terus kok sepi gitu kan. Akhirnya nyoba ke belakang, ke kebun-kebun pisang. Terus ada suara kayak dijatuhin kerikil dari atas. Batu kecil kalau nabrak daun kan suaranya klutuk-klutuk gitu. Terus tadi di belakang sana ada rumah-rumah gubuk. Itu atasnya ada yang lempari atapnya. Teng teng teng. Terus sempat duduk di tengah-tengah kebun pisang ya sambil merenung sedikit. Ternyata tak berani-beranikan, masih juga deg-degan, belum bisa sepenuhnya berani, masih takut. Sudah, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ukuk malam ini di bantaran Sungai Bengawan Solo, belakangnya kebun pisang. Hawanya dingin sekali. Tidak terlalu banyak interaksi untuk malam ini. Hanya tadi di kebun pisang itu ada langkah kaki. Setelah tak cari ternyata nggak ada apa-apa. Terus tadi ada daun kering yang digosok-gosok di rumpun pisang. Tadi juga yang baru saja terjadi itu apa? Kayak ada orang mukuli daun pisang di belakang, pas di belakang saya itu. Tak cari lagi, nggak ada lagi. Hanya itu untuk malam ini saya dapatkan. Rasa takutnya ada, tapi cuma sedikit karena masih bisa melihat kanan kiri, masih padang. Udah. Malam ini dari saya, jujur pisang-pisang itu tempat yang bikin saya trauma. Tapi alhamdulillah ini tadi dari awal masuk takutnya tinggal dikit, enggak yang tua takut banget enggak. Terus selama perjalanan tadi pindah-pindah tempat itu lumayan. Pokoknya yang terakhir itu di tempat paling pojok itu saya jaraknya nggak terlalu jauh sama Mbak Kra karena kalau ditinggal masih takut. Terus tadi untuk pengalamannya ya biasa angin lokal, terus habis itu suara-suara kayak daun kresek-kresek, terus air kayak embun atau batu kayak dijatuhin kayak gitu. Terus tadi yang paling kelihatan itu ya burung itu tadi suaranya itu ada gitu di depan dari arah Mbak Kra terus ke saya. Suaranya itu sangat-sangat keras jelas, tapi burungnya tuh nggak ada. Saya sampai bingung nyari gimana burungnya, tapi nggak ada. Suara burung sih buanter, Mas. Kan buanter. Nggih, buanter, nggih. Ketinggalan ya tuh. Pokoknya suaranya itu buanter, tapi burungnya nggak ada, makanya saya bingung. Tapi rasanya tuh suaranya tuh dari Mbak Kra ke saya, habis itu udah hilang suaranya. Seperti itu. Udah sekian dari saya. Pengalaman saya malam ini mulai takutnya itu berkurang sedikit. Dan tadi ada nggak tahu kletek-kletek. Ada yang bluk-bluk jalan, ternyata Mbak Sila. Nggak pakai penerangan. Udah gitu aja. Makasih.
Alhamdulillah untuk malam hari ini walaupun nggak jauh di dekat-dekat sini aja, tapi ya sebenarnya ini agenda kungkum itu selalu digalakkan. Ya alhamdulillah tadi cuma melihat dua sosok yang jeleguran. Jadi yang dirasakan, yang saya rasakan itu takutnya masih ada, tapi kayaknya tertutup dengan kebersamaan, jadi nggak begitu dominan. Terus tiba-tiba muncul rasa dingin itu dari dalam slop. Dari bawah itu merambat ke atas sampai mengadil kontak. Slop freezer. Ya boy, tiba-tiba wadem. Tidak jeleguran ya ora wani wadem. Ternyata masih takut dingin. Terus tadi sempat kaget gara-gara ada serok-serok di belakang. Saya tengok ke belakang Renda. Dadake Reok Ponorogo. Tapi dia muncul Rago Center Rago Popo. Ngaget ngomong. Reok Ponorogo. Rawom byong-byong. Iya. Udah mulai Kak. Arek kangen. Gombolan. Nganggur pirang-pirang waduh. Ya cukup dari saya seperti itu. Oke, makasih Mas Ustadz Farid. Pengalaman saya di uji nyali kali ini, pertama saya masuk di kebun pisang. Saya coba sendiri di sana. Tentunya mengikis rasa ketakutan saya. Kemudian saya juga mencoba untuk berjalan-jalan. Hingga pada ujung-ujungnya saya udah kemekelan bolo dengan yang namanya takut. Katanya di air itu tantangannya lebih beda. Kemudian saya mencoba untuk masuk ke air. Ternyata juga nggak terlalu takut, bahkan nyaris ya seperti orang mandi biasa. Kalau dari saya, bukan maksud untuk meremehkan ya, tetapi memang itu yang saya rasakan. Saya jujur mengatakannya. Menyambung kemarin, karena ujung-ujungnya ketakutan itu adalah kematian, baik. Nanti mungkin dengan kematiannya akan dibahas oleh Mbak Krau. Sekian dari saya. Ngopi kok bakas mati. Iya maksudnya. Kurepin lagi ini. Awal mah hidup. Jadi teruslah hidup, jangan sampai mati. Tapi Sang Bijak kan juga pernah bilang bahwa kehidupan itu adalah kebangkitan yang tiada habisnya. Kita mulai dari alam rahim, terus mungkin kata yang pas itu perpindahan alam. Alam dunia, alam barzah, dan sebagainya. Karena kita nih terlalu nikmat beroplok-oplok, makanya itu kita tuh males. Enggak, bahkan dimatian, Pak. Oke. Ujung dari ketakutan berujung. Ya. Tadi ketika kita mulai berjarak semakin jauh dengan teman-teman, akhirnya saya berpikir tidak ada yang lain yang lebih tidak berjarak daripada Allah itu sendiri. Maka benarlah ayat la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Bukan makna di sini mungkin masih ada dualitas ya. Kalau diperdalam lagi, mungkin kita masuk di kefahamannya Mbak Jenar manunggaling Allah Gusti. Jadi sudah tidak ada yang lain lagi, hanya Gusti saja yang ada. Ternyata memang Allahu Ahad itu kita benar-benar harus sendirian. Tidak ada yang lain lagi, hanya Allah saja. Masuk dalam ketakutan tentang ujung dari takut yang namanya kematian, kata ayat CK tadi, cari company. Maka benarlah bahasanya betapa takutnya kita meninggalkan yang namanya kehidupan di dunia ini.
Bukan kita mati, artinya kita mati itu tidak hidup. Kita masuk dalam kehidupan dalam bentuk yang lain. Maka benarlah, apa ya istilahnya Pak? Halusinasi itu. Ini lho, sing biasanya jenengan ngomong lho niku. Sing ngomongane biksu tong reinkarnasi. Bukan, fantasi atau apa niku lho. Iya. Yang ada hanya ilusi, yang ada hanya ilusi. Jangan tertipu oleh ilusi dunia. Tetaplah kita berpegang pada yang maha ada itu saja. Dunia ya. Maka tadi saya benar-benar membenarkan, semakin kita berjarak dengan teman-teman, pilihannya hanya ada satu, kita berani sendirian atau kita kembali berkumpul dengan teman-teman, itu saja. Jadi semoga ke depan kita semakin mandiri dalam berallahnya, tidak bergantung dengan siapapun, hanya Allah saja yang ada. Amin. Sosoknya boleh macam-macam, tapi yang ada hanya yang maha ada. Ini yang saya dapat malam ini. Terus soal pengalaman astral tadi ya seperti dikatakan Dok Vita, ada suara tapi nggak ada rupa. Terus yang pas mau angum tadi ada kikik, tak kirain kuntil anak, ternyata kuntil Ponorogo. Jamaah ZBT rahimakumullah, alhamdulillah budal selamat, mula selamat, selumun selamat, fitini wa dunya wal akhirah. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Salam ZBT, zona pantang tipu-tipu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam menunjukkan pukul jam 3.00, saatnya tim uji nyali pulang. Sampai jumpa di explore berikutnya. Bye-bye.